Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, sharing saya hari ini didasarkan pada Injil Markus bab 3 ayat 7 sampai dengan 12. Kita semua tahu, kita semua paham, dan kita semua mengimani bahwa Tuhan Allah mempunyai rencana atas kita. Tapi kita juga tahu bahwa kita juga mempunyai kehendak bebas yang bisa saja tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, apa yang direncanakan Allah. Mari kita dengarkan Injil hari ini. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa Yesus menyingkir ke Danau Galilea dengan murid-muridnya, dan banyak orang dari Galilea mengikuti dia, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan serta Sidon. Datanglah banyak orang kepadanya. Sudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Karena orang banyak itu, Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, jangan sampai dia terhimpit oleh mereka. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desak ingin dijamah olehnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tapi dengan keras Yesus melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada akhir perihal ini kita mendengar, kita tahu bahwa Tuhan Yesus dengan keras melarang roh-roh jahat itu berteriak, mengatakan bahwa Engkaulah Anak Allah, yaitu Yesus Anak Allah. Itu dilarang. Kenapa? Saya tidak tahu persis apa yang direncanakan Tuhan, apa yang dipikirkan Tuhan. Tetapi saya memungkinkan, mungkin semestinya yang mewartakan bahwa Tuhan Yesus Anak Allah itu bukan roh jahat. Bagaimana jika roh jahat itu mewartakan itu lalu semua orang tahu? Apakah kemudian tidak bisa dibelokkan ke kiri atau ke kanan? Yang kedua, semestinya yang mewartakan Engkaulah Anak Allah, Yesus Anak Allah, bukankah para rasul dan para murid itu? Bukankah yang seharusnya mewartakan, membicarakan, meneriakkan itu adalah kita semua, para katekis ini, dan semua orang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Lalu dari sini kita bisa meluruskan apa yang memang sesungguhnya diinginkan Tuhan Yesus, jangan sampai belok. Itulah kemungkinan yang saya bisa sampaikan, karena saya tidak tahu persis apa yang memang direncanakan oleh Tuhan. Demikian pula, di situ sudah banyak orang datang, hampir di seluruh bagian Israel, datang ke situ untuk mencari kesembuhan mereka. Mereka berbondong-bondong, berhimpit-himpitan. Lalu Tuhan menyiapkan, meminta untuk dipersiapkan sebuah perahu supaya Tuhan bisa agak ke tempat yang dalam, lalu bisa mewartakan, bisa mengajar, dan tidak dalam keadaan terhambat. Tuhan semestinya, ini juga kemungkinannya, bukan artinya saya tahu bahwa punya rencana demikian.
kemungkinan Tuhan ingin mengajar dulu, tidak terus harus menyembuhkan itu. Pada bagian ini dikatakan bahwa mereka semua ingin dijamah supaya bisa sembuh. Kalau Tuhan menggunakan perahu, maka Tuhan tidak bisa didesak-desak oleh itu. Lalu Tuhan jauh dari. Nah, rasa-rasanya bahwa Tuhan tidak lebih dulu tidak memprioritaskan untuk menyembuhkan mereka, tetapi mempunyai prioritas untuk mengajar. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ini adalah kemungkinan yang saya sendiri tidak tahu persis, tapi inilah yang saya rasakan. Kalau saja mereka semua setan-setan itu tahu bahwa ketika Tuhan Yesus itu disalib lalu matilah Tuhan Yesus, mungkin setan-setan itu tidak ingin supaya Tuhan Yesus wafat lalu bisa menumpahkan darahnya untuk penebusan kita. Itu rencana. Tetapi kita lihat bahwa semuanya terjadi sesuai rencana Tuhan. Tuhan Yesus hadir ke dunia ini sungguh mampu mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Bapa. Taat sampai mati. Taat sampai penebusan kita terjadi. Dan kita juga sudah diajar. Mereka semua yang sudah diajar mengimani Tuhan Yesus. Lalu sampai di sini, sampai sekarang, sampai di tempat kita ini, kita sudah diajar. Sekali lagi bahwa para katekis semestinya menjadi ujung tombak bagi kita semua yang ada di masyarakat. Para katekis meminta sumber pengajaran dari pastor, dari orang-orang yang kompeten. Semoga kita semua para katekis mampu lebih tegas, mampu lebih dalam, mampu membumi, mampu mengakar untuk pengajaran-pengajaran kita. Amin. Berkatalah.